Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram, mahasiswa STM Bongaya Makassar, nomor STAN 2019 10180. Saya akan menjelaskan di sini dampak pandemi COVID-19 terhadap transaksi perbankan dan paham perkreditan. COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap negara, khususnya pada sektor ekonomi. Perekonomian ini mengalami pertumbuhan yang lamban. Banyak aktivitas perdagangan jual beli yang terhenti. Para driver ojek online pun yang penghasilannya menurun akibat tidak adanya aktivitas di luar rumah. Kawasan wisata benar-benar sepi sehingga tidak ada pemasukan dan aktivitas ekonomi. Jika hal ini terus terjadi dan tidak tahu kapan akan berhenti, maka dampak yang terjadi akan semakin besar serta bisa menular ke sektor perbankan dan bank perkreditan. Tentu peristiwa ini akan sangat mengkhawatirkan karena mengingat Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Harga-harga barang konsumsi melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat. Sistem perbankan banyak yang gulung tikar karena situasi pandemi, gejolak pasar keuangan yang sangat luar biasa. Dinilai mata uang semakin tidak berharga. Namun siapa yang dapat menduga karena pandemi COVID-19 ini ternyata juga dapat mengkhawatirkan sistem perbankan dan perkreditan rakyat dengan dampak yang sama atau bahkan lebih parah dari krisis ekonomi. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak lagi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan atau disebut dengan Perpu nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut memuat pertanyaan terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN atau SBSN di pasar perdana. Pemberian kebijakan ini tentunya menjadi kabar menggembirakan karena dapat pelebaran defisit fiskal. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tidak anjlok. Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu mulai melonggarkan moneter dengan pemangkasan pemenuhan GWM atau giro wajib umum. Stimulus ini bertujuan supaya ada tambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Kebijakan ini bagai angin yang menyejukkan bagi bank perkreditan atau bank konvensional yang melakukan kegiatan kredit kepada masyarakat. Sebab relaksasi kredit ini bermakna pemberian kelonggaran baik waktu maupun peraturan terkait pembayaran bunga hutang kredit. Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 PJOK yang menyatakan bahwa pihak bank perkreditan ataupun lembaga pembiayaan yang dapat menerapkan kebijakan ini mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi kepada para masyarakat atau biasa disebut dengan debitur yang terkena dampak COVID-19. Debitur di sini seperti debitur UMKM, debitur perumahan dan lainnya mengalami tunggakan kredit. Melalui cara ini tentunya memberikan keuntungan di sektor perbankan karena adanya relaksasi dan restruksi tersebut membuat bank terdapat menjaga kualitas kegiatan perkreditannya. Terdapat dua metode dalam penyelesaian kredit macet. Pertama yaitu musyawarah kembali antara pihak bank atau biasa disebut dengan kreditur dengan debitur. Kedua, menyelesaikan melalui lembaga hukum seperti PUPN atau kantor pengurusan piutang dan lelang negara, biasa disebut dengan KPKNL. Sedangkan penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang, seperti melakukan perpanjangan waktu kredit atau memperpanjang waktu angsuran. Yang kedua adalah recondition atau biasa disebut dengan persyaratan ulang, dengan cara mengubah persyaratan kredit meliputi kapitalisasi bunga,
atau penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga ataupun pembebasan bunga. Yang ketiga adalah restructuring atau penataan ulang, yaitu adalah penambahan jumlah kredit modal usaha untuk menghasilkan arus kas di masa depan atau dengan menambahkan equity. Yang keempat adalah kombinasi yang menggabungkan antara 3 metode di atas. Dan yang terakhir, apabila kredit benar-benar tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pembayaran, maka akan dilanjutkan penyitaan jaminan. Kebijakan rekonstruksi atau penataan ulang ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru bagi pihak bank, atau bisa disebut dengan detur yang saya bilang, atau oleh bank perkreditannya. Berdasarkan survei dari pemberlakuan metode ini, biasanya bank masih saja mewajibkan pembayaran cicilan per bulan, padahal mereka sebenarnya mengetahui tentang perpanjangan untuk pembayaran angsuran sekaligus penurunan penurunan bunga seperti yang dilakukan oleh Presiden. Terdapat 2 perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden dengan POJK 11 tahun 2020 dalam menyikapi relaksasi kredit ini. Pertama, POJK 11 tahun 2020 menyatakan bahwa debitur mendapatkan keringanan relaksasi angsuran dengan 6 porsi, diantaranya penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, sehingga 6 porsi di atas tidak berlaku penundaan angsuran dan pengurangan bunga. Yang kedua, pada bab 1 pasal 1 POJK 11 tahun 2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan tidak termasuk bank perkreditan dan lembaga pembiayaan non-bank seperti pihak leasing dan unit usaha syariah. Padahal pada realitanya kebijakan Presiden dibuat karena memang fokus untuk membuat pelaku usaha UMKM serta driver ojek seperti sopir taksi maupun debitur lainnya sedang memiliki cicilan. Dapat disimpulkan bahwa POJK 11 tahun 2020 belum mengkoordinasikan apa yang disampaikan oleh Presiden dengan pernyataan yang dicantumkan di dalamnya, sehingga hal ini justru menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM. Karena akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, kondisi semakin memprihatinkan dan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional tidak stabil, bahkan sebagai kondisi menjadi semakin buruk. Baiklah, itu tadi saya jelaskan dampak COVID-19 terhadap perkreditan. Terima kasih.